akan membacakan SOP pada pasien ketidakberdayaan. Yang pertama itu dengan fase orientasi. Bina hubungan saling percaya dengan klien. Setelah itu perkenalkan. Memberikan salam, berjabat tangan dengan pasien, memperkenalkan nama seperti Assalamualaikum Bapak Ibu, saya perawat yang bertugas untuk pagi ini. Perkenalkan, nama saya Lili Sarifah. Ibu, sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Setelah itu memanggil nama panggilan yang disukai. Ibu, biasanya Ibu dipanggil dengan nama yang seperti apa? Setelah itu menyampaikan tujuan interaksi. Setelah itu melakukan validasi data, menanyakan perasaan pasien hari ini, memvalidasi masalah pasien. Setelah itu melakukan kontrak waktu, tempat, dan topik. Setelah itu fase kerja. 1. Membantu atau mengkaji pasien, mengenalkan apa itu ketidakberdayaan. Pertama, bantu klien untuk mengidentifikasi dan menguraikan perasaannya, bantu mengenal penyebab ketidakberdayaannya, membantu menyadari perilaku akibat ketidakberdayaannya. Setelah itu bantu pasien untuk mengekspresikan perasaannya dan identifikasi area-area situasi kehidupannya yang tidak berada dalam kemampuan untuk mengontrol. Bantu klien untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memintanya untuk menyimpulkan. Setelah itu mengidentifikasi pikiran yang negatif dan membantu untuk menurunkan melalui interogasi dan substitusi. Bantu klien untuk meningkatkan pemikiran yang positif, evaluasi ketepatan persepsi, logika, dan kesimpulan. Setelah itu, identifikasi persepsi klien yang tidak tepat, yang menyimpang, dan pendapatnya yang tidak rasional. Setelah itu, latihan mengontrol perasaan ketidakberdayaan melalui peningkatan kemampuan mengendalikan situasi yang masih bisa dilakukan oleh klien. Setelah itu, bantu klien identifikasi area-area situasi kehidupan yang dapat dikontrolnya. Memberikan reinforcement positif, tingkatkan apa yang dipelajari tentang dirinya, bantu pasien untuk memecahkan masalah dengan cara yang konstruktif. Yang selanjutnya itu fase terminasi. 1. Mengevaluasi respon pasien terhadap tindakan, yaitu dengan data objektif dan subjektif, melakukan rencana tindakan lanjut, melakukan kontrak untuk pertemuan selanjutnya dengan pasien, yaitu dengan waktu, tempat, dan topik. Setelah itu, sikap terapeutiknya berhadapan dengan pertahankan kelopak mata, membungkuk ke arah pasien dengan sikap terbuka dan rileks, mempertahankan jarak terapeutik. Setelah itu teknik komunikasinya itu menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, menggunakan teknik komunikasi yang tepat. Terima kasih. Pada suatu hari, ada seorang wanita yang bernama Mauzah Putri. Dia wanita yang baru saja menikah dan mereka akan pergi berbulan madu. Ketika di perjalanan, mobil yang dikendarai mereka mengalami kecelakaan. Lalu mereka dibawa ke rumah sakit dan Putri dinyatakan oleh dokter kakinya harus diamputasi. Dan setelah kejadian itu, Putri merasa dirinya tidak berdaya dan putus asa, dan tidak mau melakukan aktivitas seperti biasanya. Dia menarik diri dari lingkungan dan tidak berbicara sama sekali. Enggan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Setiap suaminya berkunjung, diabaikannya. Putri tidak mau merawat dirinya sendiri. Tidak lama kemudian suaminya meninggalkan dirinya karena sudah lelah dengan Putri, dan Putri pun menjadi depresi dan keluarganya pun membawa Putri ke rumah sakit jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lina. Bisa dipanggil Ustaz saja kalau boleh tahu. Nama Mbak siapa? Bisa dipanggil siapa? Oh iya, nama saya Maizah sama Putri. Panggil saya Putri saja. Oh baik, Pak Putri. Kalau boleh tahu, bagaimana perasaannya hari ini? Saya putus asa, saya tidak berdaya. Untuk menjalani hidup ini saja, saya lemah. Oh baik, itu. Jadi kedatangan saya ke sini ingin berbincang-bincang dengan Mbak Putri. Apakah bersedia? Iya, Baik, jika bersedia. Untuk waktunya berapa lama dan tempatnya di mana? 15 menit saja.
Baik, tidak seperti itu. Mbak Putri, saya perhatikan 2 hari ini Mbak Putri sering melamun dan juga menangis. Jika boleh tahu ada apa? Begini sus, saya sudah tidak berdaya sus untuk menjalani hidup ini. Suami saya pergi meninggalkan saya sus. Saya diamputasi kaki saya sus. Saya lemah, saya tidak berdaya sus. Baik, Mbak Putri, tenang ya. Tarik nafas yang panjang biar lebih tenang. Saya harus bagaimana sus? Saya tidak bisa seperti ini terus. Coba Mbak Putri pikirkan, banyak di luar sana yang seperti Mbak Putri, tapi mereka di sana semangat untuk menjalani hidup di masa depan. Nah, kalau Mbak Putri begini terus, apakah Mbak Putri bisa menjalani kehidupannya untuk selanjutnya? Tidak sus. Coba Putri bangkit dari keputusasaan dan juga keberdayaan ini. Mungkin dengan cara hidup yang bisa lebih baik lagi dan juga lebih berhasil, bisa lebih dihargai dan juga oleh siapapun. Baik sus, kalau begitu bantu saya untuk bangkit sus. Pasti Mbak Putri, pasti itu saya bantu. Nah, bagaimana perasaannya setelah kita berbincang saat ini? Saya lumayan sedikit lega sus. Baik, jika seperti itu, nanti 30 menit kemudian saya akan kembali lagi. Iya sus. Waktunya mau berapa lama dan juga tempat di mana Mbak Putri? 15 menit saja di sini saja. Baik, kalau begitu sampai ketemu nanti setelah 30 menit ya. Iya sus. Assalamualaikum Mbak Putri, masih ingat dengan saya? Waalaikumsalam, masih sus. Ini kan sepertinya ya. Benar sekali Mbak Putri, bagaimana perasaannya hari ini? Saya sekarang sudah memiliki semangat untuk bangkit sus. Iya Putri, baiklah, sesuai dengan perjanjian kita hari ini, apakah Mbak Putri siap untuk berbincang hari ini? Iya. Baik Mbak Putri, kalau boleh tahu hobi Mbak Putri apa ya? Hobi saya memasak dan berkebun. Nah, kan tadi saya bilang kalau ingin membantu Mbak Putri agar bisa bangkit dari keterpurukan ini dan juga keputusasaan ini. Salah satunya adalah dengan melakukan apa yang Mbak Putri suka. Benar seperti itu. Benar. Benar Mbak Putri, kamu bisa melakukannya dengan kegiatan hobi yang Mbak Putri sukai. Salurkan semua yang Mbak Putri sukai itu. Dengan cara seperti itu, nanti Mbak Putri akan bangkit dan juga bisa menyelesaikan semua masalah ini. Baik sus. Baik, kalau begitu, bagaimana kalau kita masukkan ke jadwal hariannya Mbak Putri? Baik. Nah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Nanti saya akan kembali lagi untuk memberikan jadwal selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Waalaikumsalam sus. Baik, perkenalkan saya Lina, suster yang biasanya merawat Mbak Putri, anak dari Bapak dan Ibu. Oh, baik suster. Nah, tujuan saya ke sini ingin menjelaskan penyebab ketidakberdayaan dan juga keputusasaan Mbak Putri dan juga cara merawat agar prosesnya penyembuhannya itu bisa menjadi lebih cepat. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang masalah yang Putri alami saat ini dan juga butuh bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita mau berdiskusi berapa lama dan juga tempatnya di mana? Di sini saja sus 15 menit saja. Baik, tidak seperti itu. Baik, apa yang Ibu ketahui tentang anak Ibu? Saya sus, dia itu suka memasak dan suka juga bersosialisasi. Lalu perilaku apa yang dia tunjukkan oleh Putri karena jiwanya yang membuat Putri tidak mempunyai semangat hidup. Sekarang itu dia merasa dirinya sudah tidak berdaya lagi sus, dan dia itu sekarang lebih pasrah dan sudah tidak mau bersosialisasi lagi. Baik, jika begitu apakah Bapak dan Ibu tahu ketidakberdayaan dan juga keputusasaannya seperti apa? Tidak sus. Baik, saya jelaskan ya.
Jadi penyebabnya itu bisa dari stres jangka panjang, adanya tekanan hidup dan juga faktor lingkungan. Tanda dan gejalanya itu tampak murung dan juga melamun sendiri dan tidak mau berbicara oleh siapapun. Seperti itu ya sus. Ibu beri motivasi dan juga semangat, dan juga perlu memperhatikan anak ibu supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan juga keterpurukan, dan juga perlu mendampingi saat ia merasa gelisah dan juga bantu anak ibu untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Baik sus kalau begitu. Bagaimana perasaan ibu saat ini setelah berbincang-bincang? Saya lebih bisa tahu sus. Coba ibu dan bapak ulangi apa yang perlu diperhatikan dalam membantu Mbak Putri ini agar bisa lagi menjalani hidup. Ya saya harus mendampingi dia setiap saat agar kesedihan dan kemurungan dia itu bisa cepat teratasi. Baik, dalam seminggu ini coba ibu dan bapak perhatikan cara perilakunya Mbak Putri ini kesehariannya bagaimana. Baik sus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan yang kedua, kita bertemu hari Rabu. Untuk waktu dan tempatnya, ibu mau di mana dan jam berapa? Jam 10 saja sus, tepatnya di sini saja. Baik, terima kasih ibu dan bapak atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ses semongko. Jujur Sasu bilang kalau